Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai konstitusi dan konstitusi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Joshua. Saudara, silahkan. Baik, definisi konstitusi itu sendiri ialah peraturan atau ketentuan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi sering disebut undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan pokok untuk berdiri, bertahan, dan berlangsungnya suatu negara. Ketentuan-ketentuan itu biasanya berupa dasar, bentuk, dan tujuan negara. Menurut para ahli, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Baiklah, berikutnya nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Merupakan suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal saja, namun juga berlaku terhadap masyarakat dalam arti berlaku efektif serta dilaksanakannya secara murni dan konsekuensi yang tinggi. Berikutnya yang nomor 2, nilai nominal. Suatu konstitusi yang menurut hukum suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, namun tidak begitu sempurna, disebabkan pasal-pasal tertentu yang kurang atau tidak berlaku dalam undang-undang itu dan berlaku bagi seluruh kalangan wilayah di negara. Dan yang terakhir, nilai semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Maka dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik yang ingin dikuasainya. Berikutnya jenis konstitusi. Konstitusi tertulis, yang pertama konstitusi tertulis. Aturan-aturan pokok dasar negara, aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, beserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam hukum negara tersebut. Berikutnya konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Pidato presiden juga bisa menjadi konstitusi konvensi. Syaratnya harus diakui dan dipergunakan secara berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara. Tidak bertentangan dengan konstitusi tertulis dan memperhatikan pelaksanaan konstitusi tertulis tersebut. Fungsi konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan. Tidak hanya itu, fungsi konstitusi juga meliputi pembatasan kekuasaan, identitas nasional suatu negara, hingga pelindungan hak asasi manusia untuk setiap warga negaranya. Tujuan konstitusi: 1. Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang terakhir yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada dari Undang-Undang 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
Yang ketiga UUD-S 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat UUD 1945 yang berlaku lagi sejak dekret periode 5 Juli 1959. Yang kelima UUD NRI tahun 1945. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.